ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabat radhiyallahu anhu sungguh telah mendapat banyak kebaikan, terutama bimbingan hidup mereka hukum yang membimbing mereka dalam kehidupan yang langsung mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bukan hanya hukum dan pedoman hidup mereka yang mereka butuhkan, itu pedoman hidup, cara kaifiah mereka beribadah kepada Allah saja. Bahkan bimbingan jiwa yang diperlukan oleh mereka menerimanya dari Rasulullah, sehingga ketentraman, keamanan yang diterima dan yang berada pada batin mereka dalam kehidupan itu ketentraman, keamanan, kekayaan yang sungguh-sungguh, bukan kekayaan merupakan semu saja. Kenapa? Sebab hal itu pun tidak terlewatkan oleh Rasul dalam membina kekayaan batin umat di waktu itu. Yang namanya manusia, apalagi hidupnya di dunia ini, dengan dasar dan sebab fitrah yang Allah berikan kepada manusia, khususnya umumnya kepada makhluk yang hidup, oleh Allah diberi fitrah, punya kemauan, punya keinginan dalam kehidupan manusia, menginginkan ketenangan, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, ini pun oleh Rasulullah tidak ditinggalkan. Kalau umatnya salah pilih, dia memilih jalan yang menurut dia jalan yang ia pilih itu yang menghasilkan hal-hal yang menjadi dasar senang kaya hidup di dunia, tapi kenyataan cuma semu belaka. Kita semua sudah kenal, sudah hafal
dengan hadis tingkat muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Kesenangan, ketenangan, kekayaan itu laisa an kasratil arad, bukan disebabkan banyaknya al-arad, keduniaan, kebendaan, materi. Walakinnal ghina, tapi kekayaan, ketenangan, ketentraman itu ghina nafsi, karena kayanya jiwa. Nah, hal itu mudah-mudahan juga jadi perhatian bagi kita, bahwa dalam berusaha mencari bekal hidup, yang dilihat-inya bukan itu saja, bukan banyaknya tertumpunya harta benda, sebab bukan dari sana lahirnya hakikat kekayaan dan ketenangan. Mengapa? Pada sabda tersebut Rasulullah menyebut kebendaan, kekayaan, keduniaan bukan dengan kalimat al-malu yang zamannya al-amwal, tapi dengan kalimat arad. Laisal ghina an kasratil arad. Dalam Al-Quran, maaf kalau enggak salah, ada 4 ayat yang menyebut mengganti kalimat amwal itu oleh Allah dengan kalimat arad. Yang jelas umpamanya di surat An-Nisa ayat 49, ya betaguna arada dunya, itu kan, ente ya betaguna mala dunya dia arada dunya. Kok mengapa Rasul mengatakan dan Allah menyebut bahwa kebendaan itu dengan kalimat arad? Ketika mentafsirkan ayat yang tadi, yang pada ayat itu ada kalimat yabtaguna arda dunya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, wa mayusama mata'ud dunya aradun li'annahu aridun zailun ghairu sabitin. Mata udunya, kebendaan, materi, oleh Allah disebut arad, li'anau sebab itu arid. Apa arid itu? Zail. Apa zail itu? Garis sabit. Arid, hilang, cepat hilang. Zail, habis, garis sabit, tidak tetap selamanya ada setelah kita miliki. Nah, kan kita juga udah merasakan. Dari kemarin kita punya uang, sekarang nggak punya uang. Kemana uang yang kita miliki kemarin itu? Nggak kemana. Nggak tahu. Makanya bisa saja merasa senang, merasa kaya seseorang di saat hartanya melimpah. Tapi kan tidak selamanya begitu. Dengan cepat hilang. Akhirnya kan datang kesengsaraan karena harta gak ada. Datang ketenangan karena hartanya ada. Cik orang Sunda, nah yang benghararenahan. Nggak bisa. Itulah
Dan harta itu sebelum kita miliki, setelah kita miliki, setelah kita miliki itu tidak akan ada selamanya di kita. Dia selalu mencari jalan keluar dari kita lepas. Itu arad namanya. Tapi bagi orang yang bijak, orang yang betul-betul hidup itu berkeyakinan, bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun. Nah, ini jadi kesempatan. Cepat harta demikian. Apa? Dia keluarkan harta yang sudah miliki itu aja di jalan yang ada manfaatnya bagi dia di akhirat nanti. Sebab kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah, apakah harta itu tidak akan keluar? Tetap aja akan keluar. Tapi bukan kepada jalan Allah. Bukan pada jalan Allah, artinya kehancuran. Bahkan menurut kebiasaan dan kenyataan, harta dari seseorang keluar bukan di jalan Allah lebih sering dan lebih banyak jumlahnya dari harta yang keluar di jalan Allah. Ya, orang yang mukmin yang yakin adanya akhirat, itu kewajiban zakat dan infak itu satu jalan untuk menyelamatkan kekayaan dari kehancuran. Makanya Rasulullah bersabda, laisal gina an kasratil harta. Dan kan zakat diwajibkan. Ya, kita itu wajib berusaha. Nah, lupa ingat bahwa kesenangan bukan hanya terletak pada kekayaan dunia belaka. Kata Rasul, walakinnal gina ginana. Makanya sangatlah berbahagia orang mukmin yang selalu ingat kepada bimbingan Rasul, termasuk masalah ini, berbahagia sekali. Dia selain sungguh-sungguh ikhtiar berusaha dengan jalan yang halal, juga dia tidak membiarkan hatinya sengsara. Tidak sedikit orang yang mencari kekayaan itu terletak pada kebendaan aja. Hatinya tetap dalam keadaan sengsara. Maka kekayaannya tidak terasa oleh dia. Dalam hadis qudsi, Al-Mubarakfuri memberi predikat hadis tersebut hasan. Ada hadis qudsi, di sana Rasulullah menyatakan firman Allah Ta'ala. Kata Allah, ya ibna Adam, tabarrog li ibadati malaktu yadaika amla yadaika ginan. Pailam tua sudah patroka, pailam tap'a malaktu yadaika sugar, walam sudah patroka. Ya ibna Adam, hei anak Adam, hei bani Adam, hei turunan Adam, hei manusia, tabarrog li ibadati. Saya paling enak menghatikan tabarruk itu tumpahkan.
Sehingga lamun kita taparog menumpahkan air dari satu gelas, habis gak tersisa setetes. Bagaimana Rasulullah begitu menerima wahyu, Rasul sampaikan tidak ditinggalkan satu pun. Apa tugas Rasul? Faida parong kapan sob? Setelah kamu parogta itu selesai menyampaikan wahyu itu, bukan tinggal diam, tapi pansob. Kuatkanlah keimanan kamu, laksanakanlah ibadah yang lain. Ya Ibn Adam, taparog, tumpahkan kemampuan dan perhatian kamu li ibadati, terhadap ibadah, untuk ibadah kepada kamu. Setelah fi'il madi, fi'il amr di sana taparog, di sini gramatika endahnya ada jawab amr. Fi'il mudhari dijazm amla. Jawab amr itu satu kepastian bakal terjadinya. Maka apabila kamu menumpahkan, mencurahkan perhatian dan kemampuan kamu untuk beribadah kepada kami, pasti kami akan memenuhi yadaika, jiwa kamu ginan dengan kekayaan. Kalau sudah kaya jiwa kamu, sudah pakroka, kebutuhan kamu akan tercukupi. Sebab bagi orang yang kaya hatinya, masalah kebendaan bukan banyaknya yang dia, tapi halal. Yang halal sedikit pun akan terasa cukup dalam kejiwaan. Fa'ilam taf'al, tapi kamu tidak menumpahkan, mencurahkan kemampuan dan ibadah dan jiwa kamu untuk ibadah kami kepada kami, malah tu yadaika suglan, itu kata Allah, aku akan memenuhi jiwa kamu itu suglan, dengan kecapean, kesusahan, dan lain sebagainya. Makanya sekarang udah biasa, udah terasa kalau dia sadar. Lihat kehidupan umat sekarang dibandingkan dengan umat yang dulu, jauh berbeda. Rumahnya aja sekarang udah jarang rumah panggung terbuat daripada kayu dan bambu. Semuanya adalah rumah panggung. Kerjanya juga sekarang sibuk. Tapi yang ia katakan di tempatnya sendiri dengan teman hidup, dengan tetangganya, hanya kesusahan, bahkan saling tuding, mendingan kamu hidup daripada saya. Bahkan sekarang sudah menuding majikan kepada bujangnya, bujangnya itu yang kaya. Cik sudah mah daginah mana hirup mah tuh hirup mah aing mah peuting mobil can asup kabeh teu bisa hees dulu. Ini bujangnya itu gak mau dituding kaya, menolak gitu. Di mana kekayaan itu adanya? Walakinal gina. Nah, ini para sahabat terayomi jiwanya itu dengan apa? Dengan bimbingan hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah meninggal dunia, begitulah
tatanan kehidupan masyarakat. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di kalangan para sahabat, tapi sebagaimana kita sudah tahu bahwa para sahabat itu adalah manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang tidak mengenal berdusta. Maka bertanya, berdiskusi, bermusyawarah, ini sudah melekat pada jiwa. Hingga lahirlah keputusan-keputusan, kesepakatan para sahabat yang sekarang disebut apa? Ijma' Sahabi. Para sahabat hilang, meninggal dunia. Generasinya para tabi'in sama seperti para sahabat. Ulama-ulama yang menumpahkan, mencurahkan perhatiannya agar apa? Tatanan hukum yang berjalan di zaman sahabat, bimbingan Rasul tidak berubah. Tidak tercampur oleh nafsu-nafsu ke dunia. Para tabi'in pun juga dua yang menjadi pokok perhatian tabi'in untuk menjaga tatanan sunnah dan Al-Quran tetap hidup, yang kita ketahui mereka mengharam taklid, mengikuti tapi tak mengerti. Tapi mereka mewajibkan ittiba, mengikuti sebab mengerti. Inilah walaupun cara berbicara kalimatnya berbeda-beda, para ulama itu, ulama jumhur itu, tapi semuanya mengarah ke sana. Haram taklid, wajib ittiba. Dengan inilah selamanya tatanan Quran dan Sunnah harus terpelihara.